adalah orang pertama yang lahir di dalam fi jaufil Ka'bah, bahasanya fi jauf al-Ka'bah. Jauf itu artinya memang di dalam. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ini kitab hadis, juga menyebutkan tentang kelahiran di Ali di dalam jauf Ka'bah. Walaupun dalam Mustadrak itu tanpa sanad. Saat itu ibunya yang memberi nama. Jadi Fatimah binti Asad itu yang memberi nama Ali. Namanya aslinya adalah Asad. Asad namanya. Asad itu artinya singa. Nama itu kemudian ternyata tidak membuat Abu Thalib ridho. Jadi ayahnya Ali, itu Abu Thalib itu, waktu Ali diberi nama Asad itu sedang tidak di rumah. Kemudian dia sampaikan bahwa ini namanya adalah Asad, artinya singa. Kemudian begitu Abu Thalib pulang, dia tidak setuju dengan nama itu. Maka kemudian diganti namanya menjadi Ali. Jadi nama Ali. Dan Ali itu dalam bahasa Arab artinya tinggi. Jadi daripada dikasih nama binatang gitu, kemudian berilah nama yang artinya mulia, itu artinya tinggi. Sebenarnya Ali suatu saat sampai dia menikah dengan Fatimah, itu dalam kisahnya disebutkan bahwa ada salah seorang pembantunya yang datang ke Ali kemudian mengatakan, "Tidakkah kamu datang ke Nabi untuk melamar Fatimah? Karena Fatimah ini sudah dilamar nih, sudah mau dilamar. Jadi Anda datanglah ke Rasul minta dinikahkan." Kemudian Ali setelah itu datang ke Nabi SAW. Datang ke Rasul, ya, kemudian Nabi bertanya, "Kenapa kesini wahai Ali?" Ali mengatakan, "Enggak ya Rasulullah." Dia diam saja gitu ya. Nabi SAW mengatakan, "Sepertinya kau ingin melamar Fatimah." Wallahu alam, tidak disebutkan dalam sejarah dari mana Nabi tahu bahwa Ali mau melamar Fatimah. Apakah karena wahyu ataukah karena ada informasi yang masuk ke Rasulullah SAW. Tapi yang jelas Nabi mengatakan, "Apakah kamu mau melamar Fatimah?" Kemudian Ali mengatakan, "Iya Rasulullah." Kemudian tidakkah Nabi menyampaikan agar Fatimah dinikahi oleh Ali, tapi Ali merasa berkecil hati. Dia mengatakan bahwa ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa untuk saya gunakan menikahi Fatimah. Mahar saja saya tidak punya gitu. Nabi SAW mengatakan, "Bukankah dulu aku pernah memberimu baju besi? Baju besi yang pernah kau pakai untuk senjata itu. Baju besi untuk senjata itu untuk perang itu." Kata Nabi, itu yang bisa diberikan untuk Fatimah. Maka disepakati bahwa Nabi mengatakan, "Kalau begitu aku nikahkan kamu dengan Fatimah, dengan mas kawinnya adalah baju besi." Pernikahan yang sangat sederhana, mudah, tidak bertele-tele, tetapi Nabi tahu persis siapa calon menantunya. Dan itu pelajaran buat para orang tua hari ini. Ya, bukan proses yang panjang, tapi kemudian sebenarnya dia tidak pernah kenal siapa calon menantunya. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya dapat banyak budak. Karena biasanya kalau selesai perang ada budak-budak. Ali bin Abi Thalib merasa kasihan karena Fatimah itu tangannya juga mulai lecet-lecet, tangannya yang tadinya mulus gitu ya, kemudian mulai lecet karena dia harus mengadoni sendiri kue, dia harus menumbuk sendiri dan seterusnya. Saat ini terjadi, kemudian Ali kasihan, kata Ali, "Fatimah, ayahmu baru saja mendapatkan banyak sekali budak, maka datanglah minta ke sana." Fatimah berangkat kepada Rasulullah SAW, ke ayahnya. Begitu sampai, "Fatimah mau apa?" Fatimah tidak berani mengeluarkan kalimat. Akhirnya Fatimah pulang lagi. Kata Fatimah, "Saya tidak berani mengeluarkan kalimat ini. Saya nggak berani meminta ke Nabi, ke ayah, kecuali kita berangkat berdua." Maka disepakati Ali dengan Fatimah berangkat berdua ke Rasul, kemudian meminta, "Ya Rasulullah, ini Fatimah begini sampai tangannya lihat seperti itu. Maka kalau ada satu yang bisa membantu kami di rumah." Nabi SAW mengatakan, "Maukah aku berikan kalian hal yang lebih mulia dari itu?" Maka kemudian Nabi mengatakan, "Bacalah Subhanallah 33 kali sebelum tidur, bacalah Hamdalah 33 kali sebelum tidur, kemudian bacalah Allahu Akbar sebelum tidur." Jadi Nabi mengajarkan itu. Bahkan Nabi tidak memberikan kepada putrinya. Ini contoh juga yang mahal. Bukan mentang-mentang bahwa Nabi yang punya kekuasaan terhadap para budak itu hak Nabi. Tetapi Nabi bukan mentang-mentang. Justru Nabi ingin memberikan kepada anaknya yang terbaik. Dan yang terbaik itu tidak selalu harta ukurannya.